العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa hawlahu an-nas id aqbala thalathatu nafar." Yang artinya, kata beliau Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid bersama para sahabatnya, sedang taklim, sedang ada pengajian, tiba-tiba di depan masjid ada 3 orang. Amma ahaduhum fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Yang satu, dia melihat ada tempat yang kosong di majelis, maka dia mengisi tempat yang kosong tersebut dan duduk di situ. Wa amma tsani, yang kedua, fajalasa khalfahu, dia datang karena terlambat. 3 orang tadi sedang berlangsung pengajian Rasulullah SAW, maka dia duduk di belakang. Kalau yang pertama terlambat, tapi dia melihat tempat yang kosong, dia isi. Wa amma tsalits fa'adbara dhahiban. Adapun orang yang ketiga, dia pergi meninggalkan masjid, pergi meninggalkan pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Setelah selesai pengajian, selesai taklim, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, yang 2 orang tadi sudah pulang. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa?" Maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang tadi? Maka sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah, beritahu kami tentang 3 orang tadi. Maka Nabi SAW mengatakan dengan sabdanya, "Fa'ammal awwal fa'awa ila Allah fa'awahu Allah." Yang pertama, ngapain orang yang pertama? Melihat tempat yang kosong, kemudian dia isi duduk di situ. Nabi SAW menggambarkan orang yang pertama tersebut, fa'awa ilallah, dia mencari tempat berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'awahu Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lindungi dia.
Inilah gambaran dari Rasulullah SAW tentang majelis taklim. Yang terlambat pun seperti itu. Dia mengisi tempat yang kosong, duduk di situ, maka Nabi menggambarkan dia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung dijawab Allah akan melindungi dia. Sifat majelis taklim yang disifati oleh Rasulullah SAW pada hadis ini adalah majelis taklim, pengajian, di situ tempat untuk menuntut ilmu atau berzikir, disitulah tempat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit, dari segala macam masalah dan lain sebagainya. Majelis taklim adalah tempat kita untuk mencari jalan keluar dari segala macam masalah. Majelis taklim adalah sebagai obat untuk kesembuhan segala macam penyakit. Majelis taklim adalah tempat untuk mencari kemudahan ketika kita dihadapkan pada urusan-urusan yang sulit. Majelis taklim adalah tempat untuk membuat hati kita lapang ketika hati kita sumpek ataupun sempit. Solusi dari segala masalah-masalah yang ada di dunia, begitu juga kekacauan-kekacauan, masalah-masalah yang ada di akhirat adalah dengan hadir di majelis taklim. Nabi sendiri yang menggambarkan majelis taklim adalah tempat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung dijawab fa'awahullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi. Oleh karena itu, orang-orang Hadramut itu kalau mereka sakit, maka mereka lebih semangat untuk hadir majelis taklim, untuk mustajdian, mencari kesembuhan di majelis taklim. Oleh karena itu sering kita lihat, bahkan di Indonesia, mereka yang terkena penyakit, mereka yang susah jalan, memaksakan dirinya untuk hadir majelis taklim karena niatnya itu mustajdian, mencari kesembuhan. Bagaimana dengan kita? Pilek, nggak hadir taklim. Gatel dikit, nggak hadir taklim. Badan keretak dikit, nggak hadir taklim. Capek dikit, nggak hadir taklim. Padahal menghadiri majelis taklim itu adalah solusi dari semuanya. Tempat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika hadir majelis taklim, ayo kita punya masalah apa? Niatkan itu. Kita punya sakit apa? Niatkan itu. Kita punya kesusahan dalam hal apa? Niatkan itu. Lagi rumit memikirkan pekerjaan, inilah refreshingnya. Setelah dari sini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala buka jalan semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ngapain? Terlambat duduk di belakang, biasa. Maka Rasulullah SAW menggambarkan orang yang duduk di belakang karena dia terlambat, maka Nabi gambarkan wa ammadzani fastahya minallah fastahyallahu minhu. Orang yang kedua itu dia malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu karena Allah, malu dengan hal-hal yang bersifat syiar Allah. Hadir tempat, di situ ada ulama, di situ ada zikir, di situ ada ilmu. Dia malu karena terlambat, maka dia duduk di belakang. Itu malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi gambarkan dia itu malu karena Allah, fastahyallahu minhu. Maka jawabannya adalah, maka fadilahnya adalah, maka hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk menyiksanya, malu untuk memasukkannya ke dalam neraka
neraka. Artinya yang datang terlambat pun dia mendapatkan fadilah keutamaan selamat di akhirat. Sebab menghadiri majelis ta'lim. Ini Nabi menggambarkan untuk orang-orang yang telat, apalagi yang sudah standby. Kemudian yang ketiga ngapain orang yang ketiga? Pulang. Tidak ada udzur, tidak ada kesibukan, waktunya lega. Rasulullah dan sahabatnya di depannya dan dia ada di masjid. Dia pergi. Fa'adbara dhahiban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fa'a'radu 'anillah wa amma ats-tsalits fa'a'radu 'anillah fa'a'radu Allahu 'anhu. Yang ketiga, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di depan matanya sudah ada sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah. Depan matanya ada perkara-perkara yang bisa membuat dia tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, dalam keadaan waktu luang, tidak ada kesibukan, dia tinggalkan itu, maka Nabi gambarkan seolah-olah dia ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatannya, ancamannya adalah fa'aradallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurusinya. Kalau dia tertimpa masalah dan lain sebagainya, Allah tidak akan membantunya. Berpaling dari Allah, maka Allah yang berpaling dari dia. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, maka Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, maka barang siapa berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim itu Nabi sendiri yang menggambarkan dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Bahasa Nabi ini, orang yang gak niat dari rumahnya hadir taklim. Bagaimana yang niat? Kalau kamu lewat taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga yang engkau maksudkan? Maka Nabi jawab, "Hilakul dzikri." Lingkaran-lingkaran zikir. Zikir di sini ada dua. Satu, zikir ingat kepada Allah dengan memuji-muji Allah, mengagung-agungkan Allah. Bersama-sama kita membaca la ilaha illallah, bersama-sama kita membaca subhanallah wa bihamdih, bersama-sama kita beristighfar astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Itu zikir. Dan yang kedua, sebagaimana tafsir dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud daripada lingkaran zikir adalah majalisul halal wal haram. Majelis-majelis di mana di situ dibahas hukum-hukum Allah yang halal ataupun yang haram. Inilah zikir, mengingat Allah dengan mengingat hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup di dunia ini terarah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, kita tahu sehingga kita selamat. Inilah yang dimaksud dengan lingkaran-lingkaran zikir. Itulah riyadul jannah, mengingatkan kalian kepada Allah, mengingatkan kalian kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berpaling dari itu, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunia Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an ditekankan, maka
sesungguhnya bagi dia ma'isyah, kehidupan dongkak yang sempit. Walaupun hartanya banyak, hatinya tidak tenang. Walaupun rumahnya luas, seakan-akan sempit. Walaupun mobilnya mewah, namun dia selalu susah. Ma'isyatan dongkak, kehidupannya sempit. Karena apa? Sebab berpaling dari hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Maka ada pun di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat dari kuburannya dalam keadaan buta. Di ayat ini dilanjutkan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku di dunia itu tidak buta? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Allah mengatakan kepada dia, beginilah aku memperlakukan kamu seperti ini, yaitu aku bangkitkan kamu dalam keadaan buta karena waktu di dunia ada perkara-perkara yang mengingatkan aku, tapi engkau melupakannya, engkau cuek, maka sekarang aku lupakan kamu, aku cuek terhadap kamu, aku tidak mengurusi kamu di dunia dan di akhirat, tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mengangkat tangan setinggi-tingginya, karena ada hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah, dia berpaling. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempingati kita di saat kita mendapatkan masalah dan lain sebagainya. Ini 3 gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sudah cukup buat kita menjadi motivasi penyemangat kita untuk menghadiri majelis taklim. Bukan sekedar kita menuntut ilmu, tapi di majelis taklim ada barokah. Barokah artinya ada kebaikan-kebaikan, ada manfaat-manfaat buat kita, manfaat agama, manfaat dunia, manfaat akhirat, yaitu untuk solusi dari berbagai masalah, obat dari segala macam penyakit, untuk menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesumpekan. Inilah barokah-barokah yang ada di majelis taklim. Ada yang bertanya, ya Habib, kalau saya ngaji online atau lewat YouTube, lewat medsos, bagaimana? Kamu dapat ilmunya tapi tidak mendapat berkahnya. Kalau hadir majelis taklim seperti ini, guru murid berhadapan, kalau dia ngantuk tidur min awal ila akhir, dari awal sampai akhir, apalagi AC-nya adem, waktu istirahat tidur, dia dapat berkah tapi tidak dapat ilmu. Kalau hadir majelis taklim, dia perhatian, maka dia dapat ilmu dan dapat berkah. Silakan yang mau tidak mendapatkan ilmu, istirahat, tidur, tapi dapat berkah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan dari keutamaan menghadiri majelis taklim, apalagi di sini dikhususkan niat dari rumahnya. Seumpama kalian yang bekerja di sini setiap hari Kamis, ketika sudah diinfokan ada pengajian, niat dari rumah mau hadir majelis taklim, atau dari tempat kerjanya ke sini untuk menghadiri majelis taklim. Maka Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dari rumahnya ke sini atau dari tempat kerjanya ke sini,
yaltamisu fihi ilman, di jalan tersebut dia untuk menuntut ilmu. Ada pengajian, saya mau datang. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan yang menuju ke surga. Hadis ini juga motivasi buat kita. Kalau ada pertanyaan, masuk surga mudah atau susah? Jawabannya hadis ini. Masuk surga susah atau mudah? Kalau kita kepingin jalan masuk surga kita ini mudah, maka hadirilah majelis taklim. Itu sebuah tanda langkah kaki kita ringan menghadiri majelis taklim di dunia, maka itu sebuah tanda jalan kita menuju ke surga mudah, sakaratul mautnya mudah, di barzahnya taman surga, dibangkitkan di padang mahsyar bersama Rasulullah, bersama para ulama, tidak kepanasan, di bawah naungan arsy Allah, melewati sirat mudah, semuanya dimudahkan karena kita selalu melangkahkan kaki kita di majelis taklim. Jadi jawabannya mudah untuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya Allah mudahkan? Di dunia dia menghadiri majelis taklim. Dan jawabannya susah untuk orang yang dibuat susah untuk menghadiri majelis taklim. Baik di sini ataupun di luar. Terlebih dalam keadaan kita ini waktu luang sehat, gak adil, atau Allah bikin susah hadir. Kalau mau hadir ada aja, ada ini, ada tamu, ada urusan, sehingga gak pernah datang majelis taklim. Hati-hati, ini sebuah tanda susah hadir majelis taklim, maka susah untuk dimasukkan ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Makanya jika kita sedang malas ada pengajian, ingatlah hadis ini. Begitu juga satu firman Allah juga gambaran buat kita. Lihat, sering kita baca dulu masih kecil, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Lihat, renungkan ayat ini. Ayat yang sangat pendek. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk setiap saat menambah ilmu. Padahal nabi itu ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan, wa qul rabbi zidni ilma. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku tidak bertambah ilmuku, yang ilmu tersebut untuk menjadikan aku makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu aku anggap hari yang tidak berkah. Hari yang tidak berkah. Ini sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita? Jadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana di situ kita bertambah ilmu walaupun sedikit, tapi ilmu itu membuat kita takut kepada Allah. Ilmu itu membuat kita semangat untuk ibadah. Artinya ilmu tersebut menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kita sudah tahu hidup di dunia ini banyak
sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan kita kepada murka Allah. Mau hartanya, mau setannya, mau manusianya yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah untuk sebagai penyelamat itu semuanya adalah dua, ilmu dan zikir. Nabi SAW mengatakan, perhatikan baik-baik hadis ini supaya kita paham dan kita amalkan. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia ini adalah telang. Ini dunia telang. Apa maksudnya telangan? Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dunia ini. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Seisi-isinya semuanya telang. Kemudian Nabi katakan ada pengecualiannya, illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Saya simpulkan terjemahannya kecuali dua, zikir dan ilmu, atau yang menyertai keduanya. Zikir yang terhubung dengan zikir selamat dari laknat Allah di dunia. Di dunia ini tempat laknatnya Allah ketika dia berzikir atau menyambungkan dirinya dengan zikir dan siapa saja dan apa saja dengan zikir, maka keluar dari laknat Allah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu dan yang terhubung dengan ilmu. Diri kita zikir, sambungkan zikir untuk keluarga kita. Sambungkan zikir dengan pekerjaan kita. Sambungkan zikir dengan rumah kita. Rumah digunakan untuk berzikir, rumah tersebut tidak terlarang dapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama keluarga kita berzikir, maka keluarga kita keluar dari laknat Allah, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di pekerjaan kita berzikir, maka pekerjaan ini bukan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari laknat Allah, masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu. Sambungkan diri kita dengan ilmu. Sambungkan keluarga kita dengan ilmu. Sambungkan rumah kita dengan ilmu. Sambungkan teman-teman kita dengan ilmu. Sambungkan pekerjaan kita dengan ilmu. Maka semuanya itu dapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di perusahaan ini ada majelis zikir, ada majelis ta'lim. Semoga Allah curahkan rahmat pada perusahaan ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah fadilah tentang ilmu, tentang tempat ilmu, dan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah SAW ini dan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makin semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menghadiri tempat-tempat ilmu, semangat untuk berzikir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk menjadikan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis taklim pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Majelis taklim pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Dan semoga majelis taklim ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita. Majelis taklim ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berkah, yang melimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis taklim ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Majelis taklim ini menjadi sebab dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di majelis ini dibahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga mata kita bisa melihat wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi
علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah pembahasan kitab hadis arba'in kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga sehat walafiat. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.